Kalau awalnya sih memang banyak ujian sih pas awal-awal masuk itu, Pak. Oh, awal-awal masuk. Iya, masuk Islam itu. Habis itu kan ditinggal banyak sih, Pak, kerja gak ada dan lain-lain gitu, Pak. Orang tua kan juga Oh iya, tadi ya begitu bersyahadat, Iya. terus diputus kerjaannya sama tantenya sendiri. Iya. Kalau pengen jadi orang yang taat lah, Pak. Taat pada Allah lah, Pak. Amin, Mungkin seperti amin. biasa, mungkin, tapi yang penting takwah gitu, Pak. Iya. Terus juga sangat ingin gitu kan, Pak, misalnya di keluarga semua, terutama papa, bisa ke Islam juga gitu, Pak. Masya Allah. Lagi kerja sama tante, Jumatan tak pergi Jumat. Masih diam-diam sih, tapi memang kalau udah ketahuan ya udah aku gitu loh, Pak. Memang ketahuan kok pertama, tapi masih dibiarin. Jumatan kedua masih pergi Jumatan. Pas kena hujan juga 1 jam baru balik toko, hampir 2 jam gitu kan. Terus malamnya kayak di rapat di sidang gitu loh, Pak. Intinya aku nggak usah kerja sini lagi gitu loh, Pak. Nggak usah ikut sini lagi gitu. Tapi ngomongnya baik-baik sih, ini gaji dan lain-lain, dikasih cukup dan lain-lain. Aku bilang aku masih mau kerja sini, tapi aku maunya bisa sembahyang kayak orang-orang lain, gue bilang. Nggak bisa kalau aku gini. Gitu loh ngomongnya. Terus aku mau gak mau ya iya deh gitu. Cuman ngomongnya baik-baik sih, Pak, gak langsung ngusir gimana. Tetap baik. Cuman itu kan pilihan saya gitu loh, Pak. Iya. Habis itu saya udah tak masih tinggal sana, habis itu saya langsung pindah ke rumah koko saya. Soalnya aku gak enak sih sama tante juga kan. Disuruh sih sebenarnya gak apa-apa kalau mau tinggal di sana gitu kan. Cuman gak kerja lagi gitu. Habis itu saya malah lebih banyak waktu bisa buat ke masjid gitu loh, Pak. Bisa kenal banyak saudara gitu kan. Orang-orang masjid gitu, Pak. Jadi kenal banyak gitu kan. Habis itu malah dimudahkan banyak, Pak. Kayak sunat itu dibantu orang masjid, Pak. Oh, ini sekarang udah sunat ya? Alhamdulillah. Itu 2017, Pak. 2017 sunatnya. Di sini, Pak, di Masjid Nurul Yakin, Pak. Sidoarjo itu, Pak. Itu aku memang dimudahkan banyak itu, Pak. Sama syahadat juga di sana. Kalau Koh Jansen? Iya, pas itu sunat, tapi ya tahu sendiri kalau sunat ada umurnya gimana. Umur berapa sunat? Ya pas sudah selesai syahadat. Oh, 3 hari, alhamdulillah ya langsung sunat. Oke. Umur berapa? 38. Itu. Tapi alhamdulillah aku sama mantu toh. Jadi ya kebetulan kemarin itu dapat mantu yang ini. Memang bagus ya. Rumah lah. Nggak bayar. Ya kadang kan saya bayangin dokternya itu luar biasa. Malah kan aku ke rumah sakit Islam loh, rumah sakit pada aku nih Muslim itu di berapa? 18 juta. Oke, terus lanjut. Tadi belum ketemu, akhirnya yakin bahwa ini adalah agama yang benar. Kemudian memutuskan syahadat. Itu di mana? Coba. Di Masjid Nurul Yakin, Pak. Bersyahadat di Masjid Nurul Yakin. Nurul Yakin di Sidoarjo. Sidoarjo. Masya Allah. Habis itu ya saya gak kerja, Pak, nganggur sih, pulang Singkawang nih. Akhirnya Tapi pulang. sebelumnya kerja? Sebelumnya kerja ikut tante. Oh, kerja ikut tante. Iya. Terus setelah bersyahadat Nggak kerja. nggak kerja. Iya kan dikeluarin sih gitu, Pak. Oh, dikeluarin sama tante. Iya. Soalnya saya milih Islam, jadi nggak boleh ikut dia kerja lagi gitu loh, Pak. Jadi gara-gara masuk Islam, kerjaan jadi nggak ada intinya. diputus. Diputus. Ya. Tapi habis itu saya pulang, malah saya dipanggil koko saya sih suruh bantu. Ya sih nggak apa-apa, daripada enggak gitu loh, Pak. Berarti pulang ke sini lagi, ke Surabaya, ke Sidoarjo lagi. Soalnya kakak koko saya di sini. Berarti sempat pulang ke ini Singkawang lagi. Iya, sama ajarin mama sholat gitulah, Pak, ini. Oh iya, tadi bilang mama pengen belajar sholat ya.
Sebentar. Itu Mama sudah bersyahadat? Sudah di Singkawang dia ada ya. Oh, sudah masuk Islam juga? Iya, di Masya Singkawang. Allah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang Mama sudah bersyahadat ya? Iya. Terus kalau adik? Adik yang satunya belum, tapi Yang tadi mimpi? yang mimpi belum resmi, masih kayak Iya. iya nggak gitu loh, Pak. Hmm. Tapi yang syahadat ini malah ada adik yang paling kecil, yang cowok paling kecil. Sekarang di sini juga, Pak, di Sidoarjo. Ini sedikit apa ceritanya itu sedikit ini ya. Soalnya kan ini langka loh. Orang yang dapat mimpi belum dapat hidayah. Tapi yang dapat apa namanya cerita dari orang yang mimpi itu malah dapat hidayah yang sudah masuk Islam. Memang hidayah memang jalannya masing-masing. Ada yang memang dari belajar, ada yang baru buka Al-Quran satu lembar langsung terketuk masuk Islam, ada macam-macam. Iya. Jadi Ko Acung ini dapat hidayahnya karena dapat cerita dari adik. Gitu Adik. ya. Nah, Masya Allah. Yang mimpi malah belum dapat hidayah. Awalnya iya sih dapat hidayah. Sekarang malah kayak hidayahnya masih mungkin hilang atau, tapi semoga nanti ke depan lagi. Amin, amin. Maaf, untuk orang tua, maksudnya Bapak Belum, tapi masih ada? masih ada. Masih ada. Nanti, Kalau bapak itu gimana ya? Agak gimana sih, kayak cenderung ke Cina banget, Pak, gitu, Pak. oh fanatik ya? Memang Ada fanatik. bahas tentang di negara Cina, bapak kayak dukung banget gini apa gitu. Jadi sampai yakin itu sampai di titik mana? Sampai kok berani-beraninya memutuskan masuk Islam? Apa? Nah, itu mama saya membuat saya itu sih, Pak, lebih semangat Oh, menyemangati. memutuskan untuk pokoknya nggak ngurus dikeluarin kerja dan lain gitu, Pak. Awalnya kan masih banyak mikir gitu, Pak. Itu Mama sadar duluan atau Saya duluan. kamu duluan? Soalnya saya banyak mikir gimana, Pak. Saya kalau nggak kerja, papaku kayak kadang mikir aku kan gitu, Pak. Kan misalnya apa tuh, kayak kasihan lah, Pak, gitu, Pak. Kadang bisa pingsan gitu kan. Apalagi mama juga waktu itu mesti harus berobat ke Malaysia setahun sekali, 2 kali mau periksa gitu kan. Tapi malah setelah tahu Islam sembuh semua ya, Pak. Masa? Ya dulu kayak Masya kurus, Allah. sekarang segar-segar gitu. Seger ya? Iya. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya keajaiban Allah lah. Keajaiban Allah namanya. Begitu masuk Islam, semua penyakit Kagak disembuhkan ada. ya. Iya. Disembuhkan sama Allah. Bukan dilalah sembuh, bukan. Tapi memang Allah yang menyembuhkan semua itu. Iya. Itulah bentuk kasih sayang Allah. Terus lanjut. Setelah bersyahadat itu belajar kemana? Atau lepas Saya, Pak. begitu saja? Saya ya. Saya masih belajar. Ini masuk Islam tahun berapa? Masuk Islam bersyahadat itu tahun berapa? 2017. 2017. Iya. 7 tahun ya? 7 Ya, tahun. 7 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Iya. Jadi 2017 Mas bersyahadat. Terus habis itu sempat belajar. Belajar sebentar. Nah, sebentar. Terus sekarang belum belajar lagi. Belum. Nah, saran saya, sampean kerjanya di mana sekarang? Sekarang di Sugiwaras, Pak. Sugiwaras. Kalau dulu di mall ikut masalah gitu ya. Kayak apalagi tokonya kan kayak aku jaga sendiri gitu kan, Pak. Pokoknya kayak waktu itu ya kerjanya ya itu kerja terus tapi masih sembahyang gitu, Pak. Tapi malah nggak Tapi belajar. ada waktu kan? Ada waktu Kalau pagi untuk belajar. apa tuh? Kerjanya dari jam berapa ke Jam 10 sampai jam 10 malam. jam Gitu. 10 malam? Maaf di ini rumahnya dekat sama kantor ini?
di Deki? Dekat sih. Tapi kalau sekarang saya udah gak di mall, Pak. Gak ikut koko lagi. Sekarang di mana tinggalnya? Semenjak ada corona saya mulai kayak kerja masker, ngalas masker. Tapi sekarang alhamdulillah bisa buka buat jualan masker juga sama Ece Grosindo. Ya maksudnya sekarang itu tinggalnya di mana? Di Sugiwaras. Di Sugiwaras. Sugiwaras itu deket enggak sama Deki? Nggak seberapa jauh sih. Kira-kira dari sini 10 menit, 15 menit. 15 menit. Maksud saya gini, menyempatkan diri, walaupun seminggu 1 kali 2 kali ya kan. Maksudnya di sini ada kan ya? Di kantor Deki ada kan ya belajar ngaji atau ada kan? Setiap ya kajian atau seminggu sekali. Jadi apa namanya? Ya. Sampai kalau bisa menyempatkan diri belajar, datang ke sini lah sesekali, seminggu sekali ketengok ya kan, belajar. Nanti mungkin dituntun sama terus ini. Sayang loh. Umur berapa? 30, 31 ya. Lahir 91, Pak. 91. Ya. Bukan kelahirannya Sumbokong kan? Umur 31 itu masih muda. Masya Allah. Masih muda. Sudah punya istri ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Anak 1. Anak 1, istri 1 juga. Alhamdulillah 1. Laki-laki apa perempuan? Laki, Pak. Nah, itu saran saya sih, masukan sih, saling mengingatkan kan. Iya, Pak. Saya juga mungkin suatu saat perlu diingatkan juga. Mungkin suatu saat ketemu jenengan sudah jadi penghafal Quran atau jadi ustadz, ya kan. Ketemu saya lagi, saya masih gini-gini aja ya diingatin. Seperti itu. Jadi tadi bersyahadat karena memang dapat hidayahnya lewat perantara adik ya. Iya, Pak. Ya, ada corona kan aku nggak bantu Koko lagi, Pak. Karena dia sendirian bisa jaga dulu. Iya. Terus saya coba masker, terus bawa online, terus lama-lama pergi coba nyales gitu, Pak. Nyales keliling Sidoarjo gitu, Pak. Terus sampai sekarang lah, Pak. Tapi sekarang malah lebih banyak. Pokoknya bisa buka sendiri lah gitu, Pak. Sama pokoknya di Sugiwaras itu kayak toko bisa sama rumah. Jadi saya sama istri, anak sekarang tinggal di sana gitu. Masya Allah. Gitu, Pak. Selama masuk Islam sampai 5 tahun itu ada diberi ujian apa yang mungkin ada ujian berat selama masuk Islam? Kalau awalnya sih memang banyak ujian sih pas awal-awal masuk itu, Pak. Oh, awal-awal masuk. Iya, masuk Islam itu. Habis itu kan ditinggal banyak sih, Pak, kerja gak ada dan lain-lain gitu, Pak. Orang tua kan juga Oh iya, tadi begitu bersyahadat, Iya. terus diputus kerjaannya sama tantenya sendiri. Iya. Iya. Padahal kan biasanya kan harus kayak orang tua di kampung kan perlu dana gitu, Pak. Aku gak kerja malah buat mereka tambah mikir gitu, Pak. Terus habis itu ya saya akhirnya pulang terus balik lagi kan, Pak, ke sini bantu Koko gitu, Pak. Tapi ya kerjanya gitu, Pak, kayak semacam bantu gitu aja, Pak. Iya. Gitu. Ada uang dikit bisa kirim ya kirim gitu, Pak. Ya semoga nanti kedepannya Allah beri rizki yang insya Allah melimpah barokah. Amin. Dan bisa justru bisa menyisihkan sebagian hartanya untuk bersedekah kepada orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan. Iya. Kalau sekarang mungkin masih tahap perjuangan, terus ikhtiar karena memang ya wajib kita, wajib untuk ikhtiar, berusaha untuk menafkahi anak istri kan, seperti itu. Terus kira-kira apa cita-cita harapan ke depannya? Kalau pengen jadi orang yang taat lah, Pak, taat pada Allah lah, Pak. Amin, Mungkin seperti amin. biasa mungkin, tapi yang penting takwah gitu, Pak. Ya.
Terus juga sangat ingin gitu kan Pak, misalnya di keluarga semua terutama papa bisa ke Islam juga gitu Pak. Masya Allah. Ya, ya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Kira-kira Kayaknya sudah sih Pak. sudah cukup. Baik, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Iya. Terima kasih banyak ya. Sih Pak. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan kelak anak-anak Kohacung ini jadi anak yang soleh solehah. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada semua pemirsa sahabat Mualaf TV yang pada kesempatan kali ini sudah setia mengikuti perbincangan kami. Semoga semua ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Barangkali kami ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada benarnya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat.